Assalamualaikum, sahabat Oto. Kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Wuling Almas RS. Sebagai bentuk atensi atas dasar animo masyarakat Indonesia mengenai tren kendaraan sport, utility vehicle, atau SUV, PT SGMW Motor Indonesia kembali menghadirkan flagship terbarunya. Mobil dengan tampilan kekarnan sporty dihadirkan dalam dua pilihan konfigurasi, yaitu 5-seater dan 7-seater. Bagi Anda yang ingin membeli mobil ini, sebaiknya Anda mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan Wuling Almas RS, yang pertama yaitu, bisa memantau dan menyalakan mesin menggunakan gadget. Hadir sebagai SUV modern yang tangguh, Wuling Almas RS, dilengkapi dengan serangkaian teknologi yang terdepan di kelasnya. Seperti yang diketahui, mobil ini berhasil dibenamkan, Wuling Interconnected Smart Ecosystem, yang terbagi dalam dua fitur, yakni Internet of Vehicle, atau IOV, dan Advanced Driver Assistance System, atau ADAS. Bicara soal IOV, fitur ini berguna untuk mengetahui posisi kendaraan, dan menyalakan kendaraan. Bahkan, kita bisa menyalakan AC mobil, dengan kendali jarak jauh menggunakan smartphone, yang dikoneksikan melalui jaringan internet terhadap mobil, melalui aplikasi My Wuling Plus. Diketahui juga, fitur ini sudah mencakup Vehicle Remote Control, Bluetooth Key, Vehicle Positioning, dan Geofencing Security, yang dapat melacak keberadaan kendaraan, serta membatasi pergerakan mobil ini, apabila dikendarai oleh orang yang tidak dikenal. Tidak hanya itu, fitur IOV, dapat diakses melalui head unit 10,4 inci, dengan menampilkan online music, internet messaging aplikasi, dan online navigation, yang dioperasikan melalui fitur Wuling Indonesian Command, atau WIN. Voice Command, dengan sebutan nama WIN, pada Wuling Almas RS, dapat menjalankan pengoperasian wiper, serta membuka tutup seluruh jendela, dan 4 mode pendingin udara, yang terbagi menjadi mode hujan, mode segar, mode sejuk, dan mode langit. Kelebihan Wuling Almas RS yang kedua yaitu, mendapatkan 4 kategori fitur keselamatan ADAS. Bicara soal teknologi terbaru yang ada pada fitur keselamatannya, varian teratas Wuling Almas RS, yaitu 1.5T Pro, berhasil mendapatkan Advanced Driver Assistance System, atau ADAS yang terbagi dalam 4 kategori. Kategori pertama adalah, Adaptive Cruise yang terdiri dari Adaptive Cruise Control, Band Cruise Assistance, Traffic Jam Assistance, dan Intelligent Cruise Assistance. Kategori selanjutnya ialah, Lane Recognition, yang didukung Lane Departure Warning, dan Lane Keeping Assistance. Kemudian, kategori ketiga, yaitu Safe Distance dan Braking Assistance, yang dibekali Safe Distance Warning, Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Intelligent Hydraulic Braking Assistance, Collision Mitigation System. Sedangkan kategori terakhir yakni, Automatic Light, diakomodasi melalui Intelligent Head Beam Assistance. Kelebihan Wuling Almas RS, yang ketiga yaitu, fitur unggulan dan keselamatan, standar Wuling Almas RS, paling baik, untuk SUV 300 jutaan rupiah. Melihat fitur unggulan, serta keselamatan yang ada pada Wuling Almas RS, mobil ini berhasil dilengkapi dengan panoramic sunroof, start-stop button, kamera 360 derajat, electric parking brake, auto vehicle holding, serta traction control system. Tidak hanya itu, rival utama CR-V ini juga, berhasil tersematkan hill hold control, ABS, EBD, BA, ESC, TPMS, front and side airbag, hingga ESS, untuk menambah kenyamanan berkendara. Mengenai sistem pencahayaannya, mobil ini mendapat fitur, Intelligent High Beam Assistance, yang secara otomatis, dapat menyesuaikan ketinggian cahaya lampu utama, sesuai dengan kondisi lalu lintas, dan lingkungan sekitar. Itulah beberapa kelebihan, dari Wuling Almas RS, adapun untuk kekurangan-kekurangannya adalah, sebagai berikut. Kekurangan Wuling Almas RS yang pertama yaitu, AC baris kedua hingga ketiga kurang terasa. Sistem pendingin udara atau yang biasa disebut AC, kerap kali dikeluhkan oleh pengguna mobil ini. Melihat pada forum, beberapa pengguna setia, menyampaikan bahwa, mengalami masalah pada AC-nya. Untuk blower pada baris belakangnya, hembusan udara sejuk yang dihasilkan, tidak bisa bekerja secara maksimal. Sebagai catatan, selama garansi masih ada, unit yang rusak akan diganti dengan parts yang baru.
Di sisi lain, pemilik Wuling Almas generasi sebelum facelift juga mengeluhkan ketika pengaturan suhu disetting ke pemanas udara. Saat dikembalikan ke posisi dingin, udara yang dihasilkan masih tetap panas. Terkecuali pengguna menyeting suhu paling rendah, atau mendiamkan selama beberapa waktu, hingga suhu kembali dingin. Kekurangan yang kedua yaitu, transmisi CVT Wuling Almas RS, kurang responsif, dan terasa berat ketika hujan. Diketahui sebelumnya bahwa, Wuling Almas RS ini, dibenamkan mesin yang sama dengan Almas generasi lamanya. Secara data spesifikasi, mesin 1.5L inline 4 cylinders, DOHC, DVVT, with turbocharger, yang dibenamkan di balik bonetnya yang kekar dan berotot ini, mampu menghasilkan tenaga hingga 142 PS, pada 5.200 revolusi per menit, serta torsi maksimal 250 Nm, pada 1.800 sampai 3.600 revolusi per menit. Tenaga kemudian ditranslasi ke roda depannya, menggunakan transmisi CVT 8 percepatan. Anda yang suka akan gaya berkendara secara responsif, sebaiknya harus lebih bersabar, ketika dalam posisi stop and go, menggunakan Wuling Almas RS. Pasalnya, transmisi CVT pada mobil ini, tidak bisa langsung jengat, di kickdown secara full, untuk menghasilkan tenaga yang responsif. Padahal mobil ini memiliki torsi yang terbilang melimpah. Bukan cuma kurang responsif pada tarikan awal, berkat karakter transmisi CVT yang digunakan, mobil ini juga mempunyai masalah yang kerap kali dikeluhkan beberapa pemiliknya, ketika melaju kencang saat hujan lebat, ataupun menerobos banjir. Permasalahan ini timbul, karena soket kelistrikan pada transmisi, kemasukan air, sehingga menyebabkan mobil tidak bisa melaju kencang, meski pedal gas diinjak secara dalam. Apabila timbul masalah tersebut pada Almas, sebaiknya jangan panik, Anda bisa berhenti sejenak, ataupun membersihkan soket tersebut, dan membungkusnya dengan plastik agar tidak kembali kemasukan air. Selain itu, salah satu pengguna juga menyampaikan, bahwa Wuling Almas, dianggap mempunyai kelemahan pada transmisi CVT-nya, ketika memindahkan tuas dari posisi D ke posisi P, timbul rasa hentakan yang dianggapnya kurang halus. Dari ulasan tadi, saatnya kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, apabila Anda saat ini memiliki budget, tidak lebih dari 400 juta rupiah, namun tetap menginginkan sebuah medium SUV 5-seater, serta 7-seater dengan tampilan yang sporty, atraktif, serta memiliki segudang fitur unggulan, dan keselamatan lengkap, Wuling Almas RS bisa menjadi pilihan tepat. Tidak perlu khawatir akan layanan after sales-nya, hingga terakhir diketahui, bahwa Wuling memiliki 115 jaringan dealer, di tanah air. Demikianlah kelebihan dan kekurangan Wuling Almas RS. Mudah-mudahan, review ini bermanfaat bagi Anda.